Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suniati, guru kelas 5 di UPT SD Negeri 2 Arawang. Di era digital seperti sekarang, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Dunia berubah dengan cepat dan anak-anak kita tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa. Sebagai guru, saya menyadari bahwa tugas kita bukan hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga mempersiapkan peserta didik agar mampu berpikir kritis, kreatif, dan melek teknologi. Dalam video ini, saya akan berbagi inovasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses belajar yang lebih aktif, interaktif, dan menyenangkan. Beberapa waktu lalu, saya menyadari bahwa metode pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru membuat siswa mulai bosan dan pasif. Mereka hanya mendengarkan dan mencatat tanpa benar-benar memahami konsep yang dipelajari. Padahal, anak-anak generasi saat ini tumbuh di dunia yang serba visual dan digital. Mereka terbiasa dengan video, game, dan aplikasi interaktif. Dari sinilah saya mulai berpikir, bagaimana jika teknologi justru kita manfaatkan sebagai jembatan untuk membangkitkan semangat belajar mereka? Maka lahirlah inovasi saya, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Tujuannya sederhana, agar siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta ide dan solusi menggunakan teknologi. Inovasi ini saya terapkan dalam mata pelajaran IPAS dengan tema ekosistem dan lingkungan sekitar kita. Tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik mampu memahami komponen ekosistem, rantai makanan, dan hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum pelaksanaan, saya menyiapkan perencanaan yang matang. Saya membuat LKPD digital yang bisa diakses melalui tablet atau ponsel siswa. LKPD ini berisi langkah-langkah kegiatan, tautan video, dan ruang untuk menjawab secara langsung. Saya juga memastikan bahwa setiap kegiatan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Selain itu, saya menyiapkan perangkat sederhana seperti laptop, proyektor, speaker, dan jaringan internet sekolah. Untuk siswa yang tidak memiliki gawai pribadi, saya mengatur pembelajaran berkelompok sehingga mereka semua tetap dalam berpartisipasi. Prinsip saya sederhana, teknologi bukan pengganti guru, tetapi alat bantu untuk memerdekakan belajar. Pada hari pelaksanaan, pembelajaran dimulai dengan kegiatan persepsi digital. Saya menayangkan video singkat berdurasi 2 menit tentang ekosistem di hutan tropis Indonesia. Anak-anak terlihat antusias. Mereka mengamati, mencatat, dan berdiskusi tentang apa yang mereka lihat. Setelah itu, saya memberikan LKPD digital melalui tautan Google Form. Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan video yang mereka tonton, kemudian berdiskusi dalam kelompok untuk membuat poster digital tentang keseimbangan ekosistem. Poster tersebut mereka buat menggunakan aplikasi Canva for Education. Anak-anak mendesain gambar rantai makanan, menambahkan teks, dan memperindah tampilan dengan warna dan ikon. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas dengan bantuan proyektor. Anak-anak lain memberikan tanggapan secara langsung melalui fitur komentar, sehingga mereka belajar memberikan umpan balik yang konstruktif. Sebagai penutup, kami melakukan kuis. Anak-anak berkompetisi menjawab pertanyaan seputar ekosistem dengan penuh semangat. Seluruh kegiatan berjalan menyenangkan dan bermakna. Anak-anak tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar berkolaborasi, berpikir kritis, dan berani berpendapat. Nah, anak-anak, setelah mengamati video pembelajaran tentang ekosistem dan lingkungan, ada yang belum mengerti?
menjawab pertanyaan dari anak Nur Alifa, kita akan mengetahui dulu apakah yang dimaksud dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dengan makan dan dimakan. Adapun contoh rantai makanan yang terjadi di sawah, contohnya padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Ya, itu adalah contoh rantai makanan yang terjadi di sawah. Setelah mengetahui rantai makanan yang ada di sawah, nah anak-anak, ibu yang akan balik bertanya, adakah yang tahu contoh rantai makanan yang ada di hutan? Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya akan menjawab pertanyaan ibu. Daun dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Tentu, inovasi ini tidak berjalan tanpa tantangan. Beberapa siswa masih kesulitan menggunakan perangkat digital dan terkadang jaringan internet tidak stabil. Untuk mengatasinya, saya melakukan beberapa langkah. Yang pertama, memberikan pelatihan singkat kepada siswa tentang cara menggunakan aplikasi. Yang kedua, menyiapkan versi offline dari materi pembelajaran bagi siswa yang tidak terhubung internet. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru untuk berbagi perangkat dan sumber daya. Tantangan-tantangan itu justru menjadi pengalaman berharga untuk terus memperbaiki pembelajaran. Saya belajar bahwa teknologi bukan alat yang canggih, tetapi cara kita menggunakannya dengan bijak dan kreatif. Teknologi dalam pembelajaran sudah baik. Guru mampu memanfaatkan perangkat digital seperti laptop dan proyektor untuk menampilkan media. Pembelajaran interaktif, siswa terlihat antusias saat mengikuti kegiatan karena tampilan materi lebih menarik. Ke depan, guru dapat menambah variasi penggunaan aplikasi belajar digital agar siswa lebih aktif berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya senang belajar menggunakan teknologi karena pelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Inilah inovasi sederhana yang saya lakukan. Memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Marilah kita para guru Indonesia terus bergerak dan berinovasi agar pendidikan kita semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dadah.